Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan ikhwatu iman yang berbahagia di channel YouTube Amanupois. Semoga saya dan ikhwatu iman sekalian yang mendengarkan channel YouTube ini atau kajian-kajian Islam di channel YouTube ini dilapangkan usahanya oleh Allah, dilapangkan rizkinya oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, diampuni oleh Allah Ta'ala, dan mendapatkan keridoannya, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ikhwatu iman yang berbahagia, ada hal yang baru atau program baru di channel YouTube Amanupois, yaitu insya Allah sejak saat ini kita akan ngaderes ngereuyehan fikih toharoh. Ya, fikih toharoh ini sangat penting karena menjadi syarat dari pelaksanaan beberapa ibadah. Ya, artinya ibadah seperti sholat dan tawaf tidak akan bisa diterima oleh Allah jika tidak dalam keadaan yang melaksanakan sholat dan tawaf tidak dalam keadaan suci atau toharoh. Oleh karena itu maka insya Allah kita akan membahas tentang fikih toharoh ini secara pelan-pelan. Ikhwatu iman yang berbahagia, pada kajian yang perdana tentang fikih toharoh ini kita akan membahas tentang pengertian toharoh. Apa itu toharoh atau apa pengertian toharoh? Ikhwatu iman yang berbahagia, toharoh menurut bahasa ya seperti yang dijelaskan di dalam kitab Fiqhul Muyassar halaman yang pertama adalah kebersihan atau penyucian dari segala kotoran. Atau haroh lugotan anadofatu wanazahatu minal akdar, yaitu toharoh menurut bahasa adalah kebersihan atau membersihkan diri, wanazahatu dan mensucikan diri, minal akdari dari segala kotoran. Dalam pengertian bahasa ini adalah pengertian toharoh secara umum, meliputi dua, yaitu toharoh hissiyah dan toharoh maknawiyah. Toharoh hissiyah artinya adalah toharoh lahir, toharoh maknawiyah adalah toharoh batin. Toharoh hissiyah artinya adalah toharoh atau membersihkan. Apa yang harus dibersihkan? Badan, pakaian, dan tempat. Dari apa? Dari kotoran-kotoran menurut Quran dan hadis yang sahih. Ya, yang dimaksud dengan kotoran-kotoran yang dimaksud itu adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Itulah kotoran yang dimaksud. Kotoran lahir. Jadi apa yang harus dibersihkannya adalah badan, tempat, dan pakaian. Ya, dan kotoran yang dimaksud membersihkan dari apa? Nah, dari kotoran. Nah, kotoran yang dimaksud adalah hadas dan najis. Hadas baik hadas besar maupun hadas kecil. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Taubah, di dalam surat Al-Mudaththir ayat keempat, surat ke-74 ayat keempat, wasiyabaka fattohhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Maksudnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan pakaian maupun badan maupun tempat dari segala bentuk najis. Di dalam Quran juga Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, idza kumtum ila sholat, jika kamu hendak melaksanakan sholat dan badanmu keadaannya berhadas kecil, maka paksilu wujuhakum wa aidiakum ilal marofiki wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka cucilah wajahmu dengan air, wa aidiakum ilal marofiki, dan cucilah tanganmu sampai kepada siku,
wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu dengan tangan yang basah, wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kakimu sampai kepada kedua mata kaki. Di dalam ayat ini Allah mengatakan jika kamu hendak melaksanakan sholat dan kamu mendapati dirimu berhadas kecil, maka hendaklah kamu melaksanakan toharoh. Karena sholat tidak akan diterima jika berhadas kecil apabila tidak melaksanakan toharoh. Dalam hal ini maksudnya adalah berwudu. Ya, wa in kuntum junuban fattoharu. Jika kamu junub adalah salah satu daripada hadas besar. Jika kamu junub fattoharu, maka bertoharohlah kalian. Maksudnya mandilah. Jadi Allah pun tidak akan menerima sholat kalian jika kalian dalam keadaan berhadas besar. Dan ketika berhadas besar, maka untuk menghilangkan hadas tersebut adalah dengan melaksanakan mandi besar atau mandi wajib. Wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadukum minal ghaid aw lamastumun nisa. Jika kamu mardo, sakit, au ala safarin, atau bepergian, au jaa ahadukum minal ghaid, atau selepas buang air besar, buang air kecil, au lamastumun nisa, atau bersentuhan kulit dengan perempuan, falam tajidu ma'an, kemudian kamu tidak mendapatkan air, fatayamamu. Jadi dalam ayat ini bahwa jika berhadas kecil, hadas besar, kemudian harus bertoharoh, yaitu dengan wudu dan mandi. Nah, jika tidak ada air, maka diganti dengan tayamum. Medianya adalah soi dan toyiba, dengan dengan debu yang bersih. Caranya pamsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Caranya adalah dengan diusapkan kepada wajahmu dan kepada tanganmu menggunakan debu atau dengan tanah yang bersih. Jadi ini menunjukkan bahwa pentingnya toharoh, ya, apabila engkau akan melaksanakan sholat. Artinya sholat tidak akan diterima jika kita atau badan kita dalam keadaan berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak bermaksud menyulitkan kalian. Walakin yuridu liyutahhirukum, tapi Allah bermaksud agar kalian bersih. Wal yutimma ni'matahu, dan agar Dia menyempurnakan nikmatnya untukmu. La'alakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Ini surat Al-Maidah ayat ke-6. Shadaqallahul azim. Jadi saya ulangi, toharoh hisiyah itu adalah toharoh lahir. Apa yang harus dibersihkan? Yang harus dibersihkan adalah badan, pakaian, dan tempat. Ya. Dari apa membersihkannya? Dari segala kotoran. Dan kotoran yang dimaksud menurut Quran dan Sunnah Rasulullah adalah hadas dan najis. Ya. Yang kedua adalah toharoh ma'nawiyah. Ya, toharoh ma'nawiyah ini lebih utama daripada toharoh badan. Toharoh ma'nawiyah adalah membersihkan atau membersihkan hati dari syirik, dari maksiat, dan dari segala penyakit hati. Dan ini toharoh ini lebih utama dari toharoh badan, toharoh lahir. Ya, karena tidak mungkin benar dan diterima toharoh badannya bersamaan dengan adanya najis atau kotoran yang bersifat maknawi, yaitu berupa syirik. Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Ya. Surat At-Taubah ayat ke-28. Iwatu iman yang berbahagia, maka dalam pengertian yang umum, toharoh itu meliputi toharoh hisiyah dan toharoh ma'nawiyah. Kemudian dalam pengertian yang khusus atau dalam istilah syara, istilah yang digunakan dalam fikih Islam, dalam ilmu fikih, maka yang dimaksud toharoh itu adalah raf'ul hadasi wa zawalil khobas, yaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ya.
Mengangkat hadas dan menghilangkan najis yang dimaksud adalah toharoh yang bersifat lahiriah, ya. Nah, jadi inilah yang nanti akan kita bahas berkaitan dengan fikih toharoh, yaitu bagaimana mengangkat hadas dan bagaimana menghilangkan najis. Adapun nanti berkaitan dengan toharoh ma'nawiyah ini dibahas dalam ilmu tauhid dan tazkiyatun nafs. Nah, nanti dalam fikih Islam kita pahami bahwa hadas itu ada dua. Ada hadas kecil. Tadi dalam surat Al-Maidah ayat ke-6 sudah dibahas ya, bahwa ada hadas yang kecil ya. Maka hadas kecil ini cara toharohnya adalah dengan berwudu. Dan ada hadas yang besar, nah cara toharohnya adalah dengan cara mandi wajib ya. Nah, ini semua medianya dengan air, baik wudhu ataupun mandi wajib. Jika tidak ada air, ya baik untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar, maka fatayamamu soidan toyiba, maka bertayamumlah dengan debu atau dengan tanah yang bersih. Ini yaitu dengan tayamum, yaitu medianya adalah dengan tanah ya. Adapun untuk menghilangkan najis nanti ada bab khusus, yaitu bab izalatun najasah. Nanti ada hadis najis mughalladhah, najis yang berat, bagaimana membersihkan najis, apa saja yang termasuk najis mughalladhah dan bagaimana cara membersihkannya. Ada najis yang mukhaffafah, najis yang ringan ya, ada najis yang mutawasitoh dan bagaimana cara membersihkan najis tersebut agar kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, misalnya sholat dan tawaf ya. Nah, ikhwatu iman yang berbahagia, ini saja dalam edisi perdana fikih toharoh yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga bermanfaat bagi izul Islam wal muslimin, dan semoga dakwah Islam melalui channel YouTube Amanu Voice ini semakin berkembang. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.